Halo kelas, apa kabar? Masih bersama saya Elisa. Kali ini kita akan membahas materi kimia kelas 10 tentang konfigurasi elektron. Nah, konfigurasi elektron pada kali ini kita akan menjelaskan konfigurasi elektron suatu atom atau susunan elektron suatu atom berdasarkan teori mekanika kuantum. Yang kedua, menentukan letak unsur dalam tabel SPU. Kali ini yang kita tentukan letaknya adalah unsur-unsur golongan utama, golongan A, dan juga unsur-unsur golongan transisi atau golongan B. Nah, untuk mempelajari konfigurasi elektron berdasarkan teori mekanika kuantum, mari kita terlebih dahulu mengenal keempat bilangan kuantum. Yang pertama adalah bilangan kuantum utama disimbolkan dengan N. Nah, bilangan kuantum utama ini menunjukkan lintasan ke atau menunjukkan kulit atom. Jadi ada lintasan ke satu, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kemudian bilangan kuantum azimut disimbolkan dengan L, ini menunjukkan sublintasan ke atau juga menunjukkan subkulit. Kemudian ada bilangan kuantum magnetik disimbolkan dengan M, ini menunjukkan satu atau beberapa tingkat energi yang setingkat atau kita sebut dengan orbital. Kemudian yang terakhir adalah bilangan kuantum spin disimbolkan dengan S, ini menunjukkan arah perputaran elektron pada sumbunya. Nah, kita sudah mengenal keempat bilangan kuantum, ada bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum magnetik, dan bilangan kuantum spin. Lalu bagaimana harga-harga keempat bilangan kuantum ini? Mari kita ingat kembali pada pembahasan sebelumnya tentang konfigurasi elektron menurut Niels Bohr. Ya, kita sudah mengenal bilangan kuantum utama yang disimbolkan dengan N, di mana N itu harganya adalah 1, 2, 3, 4, dan seterusnya ya. Ini menunjukkan kulit. Ya, kulit ke-1 ini kulit K, kulit kedua ini kulit L, kulit ketiga M, kulit keempat N, dan seterusnya. Kemudian untuk bilangan kuantum azimut disimbolkan dengan L. Ini harganya mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai N-1. Ya. Jadi misalnya kalau N-nya adalah 1, maka L-nya berapa? Gitu kan? L-nya berapa? Jadi L-nya adalah 0 sampai N-1. N-nya adalah 1. 1 min 1, 0. Ya, berarti L-nya hanya 0. Gitu ya. Bagaimana dengan N-nya sama dengan 2? Kalau N-nya sama dengan 2, berarti L-nya sama dengan 0 sampai N-1, 2 min 1, 1 ya, berarti dia punya bilangan kuantum azimut 0 dan 1. Kalau N-nya sama dengan 3, berarti L-nya adalah 0 sampai N-1, 3 min 1, 2, sampai 2, berarti 0, 1, dan 2. Kemudian kalau N-nya 4, L-nya berapa? Berarti dari 0 sampai 4 min 1, sampai 3. Jadi 0, 1, 2, 3. Nah, bilangan kuantum azimut ya ini disimbolkan L ya. Kalau L ini harganya 0, berarti dia di orbital S. Kalau harga L-nya 1, berarti orbitalnya P. Kalau L-nya 2, berarti D. Dan L-nya 3, berarti dia F. Gitu ya. Baik, sekarang bagaimana dengan bilangan kuantum magnetik? Bilangan kuantum magnetik disimbolkan dengan M. Ya, M ini berharga dari 0 ke kiri sampai min L, ya, ke kanan sampai plus L. Nah, misalnya pada L0 ya, N1 L0, berarti M-nya adalah ya pada L0 berarti M-nya adalah dari 0 sampai min L. Min 0 juga, plus L, plus 0 juga, berarti M-nya 0. Gitu kan? Kemudian kalau L-nya itu pada N2 ya, N sama dengan 2 ada L-nya 1. Ya, L-nya 1. Berarti M-nya berapa? Berarti dari 0 sampai ke kiri min L, berarti min 1. Kemudian ke kanan plus L, berarti plus 1.
Nah, pada L-nya sama dengan 2, ya misalnya pada N sama dengan 3, ini L-nya ada 0, 1, 2, berarti M-nya berapa? M-nya berarti dari 0 sampai min 2. Nah, sebelum min 2 ada min 1 terlebih dahulu ya. Ke kanan juga berarti sampai plus L sampai 2, tetapi sebelum sampai 2 ada angka 1 dulu ya. Jadi ketika L-nya 0 di orbital S, maka dituliskan ya di sini bilangan kuantum magnetinya adalah berupa satu kotak ya. Ini untuk mewakili orbital S yang harganya 0 ya, atau orbital S. Kemudian pada L sama dengan 1, berarti dia ada berapa orbital ini? 1, 2, 3. Ya, ada 3 orbital, berarti kita gambarkan dengan, nah, 3 kotak ya. Di sini ada 0, ini min 1, ini plus 1. Nah, pada L sama dengan 1, ini berarti dia orbital P. Nah, kalau pada L sama dengan 2, ya, dia adalah berarti orbital D, berarti ada 5 kotak. Saya gambarkan di sini. Ya, 1, 2, 3. Ya. Berarti ini adalah 0, ke kiri min 1, min 2, ke kanan adalah plus 1 dan plus 2. Gitu ya. Ini adalah orbital D. Nah, bagaimana dengan bilangan kuantum spin? Bilangan kuantum spin ini harganya bisa plus setengah, atau digambarkan begini ya, plus setengah itu misalnya dalam orbital S berarti plus setengah itu ke atas, setengah panah ke atas ya. Kemudian min setengah berarti gambarnya adalah setengah panah ke bawah. Nah, begini ya. Jadi ke atas dan setengah panah ke bawah kalau min setengah. Nah, begini. Mari kita lanjutkan kalau kita sudah mengetahui harga-harga dari bilangan kuantum baik itu N, L, M maupun S gitu ya. Bagaimana ini dengan air ya? Ketika air itu ya kita selidiki lebih dalam, ternyata tersusun atas atom oksigen dan hidrogen, lalu kita fokuskan pada oksigen. Ternyata elektron-elektron pada atom oksigen itu mengisi orbital 1s ya, pada kulit ke-1, kulit K mengisi orbital S di sini. Kemudian orbital S pada kulit kedua lebih besar. Ada juga orbital P ya. Tadi ada harganya orbital P itu ada 0, minus 1 dan plus 1 gitu ya. Ini adalah orbital PX, PY dan PZ. Nah, bagaimana distribusi elektron di dalam orbital-orbital ini? Mari kita akan pelajari lebih lanjut. Ya, kita akan mempelajari konfigurasi elektron atau yang sebenarnya konfigurasi elektron itu susunan elektron ya menurut orbital-orbital yang ditempati. Kita harus memperhatikan yang pertama adalah asas Aufbau. Nah, bagaimana asas Aufbau ini? Ternyata bahwa elektron itu terisi dari tingkat energi yang terendah atau kulit yang dekat inti gitu ya. Nah, untuk mengetahui asas Aufbau ini mempermudah cara mengurutkannya bagaimana elektron terisi dari tingkat energi terendah, kita buat dulu diagramnya gitu ya. Kita tuliskan dulu dari kulit pertama. 1 dulu, baru kulit kedua, kulit ketiga, kulit keempat, kulit kelima, kulit keenam, kulit ketujuh, dan seterusnya. Kemudian dari barisan pertama ini kita isi dengan huruf S ya, orbital S, semuanya S. Kalau sudah dari nomor 1 tadi ya, kemudian yang kedua ini kita mulai dari nomor 2. Nah, 2 dan seterusnya. Ya, sampai nomor 6 saja. Kalau setelah S berarti dia orbital P. Ya. P, 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 P. Nah, setelah nomor 2 berarti turun lagi ke nomor 3. 3, 4, 5, dan seterusnya. Lalu ini diisi dengan D. Kemudian setelah 3 kita langsung ke 4, ya, berarti F. Nah, kita ingat bahwa orbital S itu terisi penuh, dia maksimal 2. Kalau P itu 6, kalau D itu 10, dan kalau F itu ada 14 elektron ya. Jadi semua yang ada tulisannya S ini orbital S kita isi semuanya dengan 2 elektron.
Kemudian yang P ini dengan 6 elektron, semuanya 6. Yang D ini semuanya dengan 10 elektron. Dan yang F dengan 14 elektron. Ya, jadi 7. Ya, saya ganti dulu biar gampang membedakannya. Ya, jadi 7 ini menunjukkan kulit, ya, kulit atau lintasan. Kulit ke atau bilangan kuantum utamanya. Sedangkan S ini adalah orbitalnya, ya, orbital SPDF itu ya. Kemudian angka yang di atas kecil ini adalah jumlah elektron. Nah, bagaimana menuliskannya? Cara mengisi elektron dari tingkat energi terendah. Nah, kita urutkan sesuai dengan panah gitu ya. Jadi yang pertama adalah panah dari atas ya. Dari energi terendah itu kulit dekat dengan inti berarti kulit ke-1. Ini ya, berarti dari 1 S2 dulu. Setelah 1 S2 baru ke sini panah ketemu 2 S2 ya. Kalau sudah balik lagi ketemu 2P6. Setelah ketemu 2P6 ketemu 3 S2. Ya, setelah 3 S2 ketemu 3P6. Setelah 3P6 ketemu 4 S2. Setelah 4 S2 ketemu 3D10. Lalu ketemu 4P6. Lalu ketemu 5 S2. Lalu ketemu 4D10. 5P6. 6 S2. Lalu ketemu lagi 4F14. 5D10. 6P6 dan 7S2 dan seterusnya gitu ya. Jadi kalau kita tuliskan ada 1 S2 dulu ya. Baru ketemu 2 S2. Baru ketemu lagi di sini 2P6. Baru ketemu 2P6 panah ikuti ketemu lagi 3 S2. Lalu ikuti setelah 3 S2 ketemu di sini 3P6 lalu 4 S2. Kita tuliskan 3P6, 4 S2. Setelah 4 S2 ketemu 3D10. 3D10. Setelah 3D10 ketemu 4P6. 4P6. Setelah 4P6 ketemu 5 S2. Dan seterusnya. Nah, ini caranya menuliskan konfigurasi elektron dari tingkat energi yang terendah. Nah, bagaimana menuliskan diagram orbital? Kita harus mengikuti yang pertama adalah aturan Hahn, di mana elektron mengisi orbital itu secara merata. Kemudian yang kedua, larangan Pauli, ya, itu elektron dalam satu atom tidak mungkin punya keempat bilangan kuantum N, L, M, dan S yang sama. Ya. Jadi, kedua aturan ini ya kita akan pakai ketika kita menuliskan orbital. Baik, sebelum sampai ke sini, kita misalkan contoh dulu. Ada oksigen, gitu ya. Oksigen. Ini, sorry ya, ini tidak ya, ini larangan Pauli. Oke. Nah, misalnya oksigen. Kita ganti warnanya dengan warna merah. Oksigen itu punya 8 nomor atom. Artinya, dia punya konfigurasi 1 S2, 2 S2, 2P, 2 tambah 2, 4 berarti kurang 4. Gitu ya. 2P4. Lalu bagaimana menuliskan diagram orbitalnya? Kita tuliskan. Ya. Dari sini berarti ini yang S, ini berarti 0 gitu ya, yang 1 S2, ini 1 S2. Kemudian yang ini 2 S2. Ini 2S, berarti bilangan magnetiknya 0. Kemudian yang P itu punya 3 orbital, PX, PY, PZ. Ya, yang nilainya adalah 0, min 1, dan plus 1. Ini untuk 2P. Gitu ya. 1S ini ada 2 elektron, kita tulis 2, berarti elektronnya ke atas dulu. Spinnya plus setengah, baru min setengah. Kemudian yang 2S ini 2, ya, 2 juga. Kita beri 2 elektron. Dituliskan yang plus setengah dulu. Ya,
Tidak boleh min setengah dulu, harus plus setengah dulu, baru min setengah, baru ke bawah. Kemudian yang 2p, nah ini aturannya elektron Han. Diperhatikan bahwa elektron mengisi orbital secara merata. Jadi merata, dari sini dulu. Ini P-nya kan 4, berarti diisi dengan 4 elektron. Berarti semuanya adalah setengah dulu, plus setengah, merata. Dari harga min 1 sampai plus 1 merata dulu. Nah, gitu ya. Kemudian setelah itu 3 kan, kurang 1. Yang 1 kembali lagi ke sini. Baru min setengah. Larangan Pauli, ingat, elektron dalam satu atom tidak mungkin punya keempat bilangan kuantum yang sama. Berarti kalau ini S-nya sudah plus setengah, berarti yang 1 harus min setengah. Ya. Jadi ini adalah diagram orbital ya dari oksigen, gitu ya. Baik, lalu bagaimana bilangan kuantumnya, gitu ya. Coba kita tengok lagi, bilangan kuantumnya dari oksigen itu bagaimana keempat bilangan kuantum. Nah, kita ambil dari yang ini, terluar, gitu ya. Ini adalah elektron valensi pada kulit terluar. Pada kulit terluar itu ini ya, ini dan ini ya. Ini kulit terluar berarti elektron valensinya untuk oksigen itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Nah, kalau elektron valensi atau elektron pada kulit terluar 6, kita bisa menentukan golongannya gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas, tapi kita mau sedikit dulu bilangan kuantum. Nah, kita ambil dari yang orbital terluar. Ini adalah orbital 2p4 ya. Berarti N-nya bilangan kuantum utamanya adalah ini, 2. Ya. Kemudian L-nya bilangan kuantum azimutnya adalah P. Berarti P itu harganya adalah 1 gitu ya. 1. Kalau S kan 0, P 1 gitu ya. Kemudian ada M-nya. M-nya itu apa? Bilangan kuantum magnetiknya. Berarti dari sini elektron yang terakhir mengisi mana nih? 1, 2, 3, 4. Oh, yang ini. Saya ganti warna dulu. Ya. Ini adalah elektron yang terakhir mengisi orbital P. Berarti M-nya ini adalah di angka harganya min 1. Kemudian S-nya, karena elektron yang terakhir ini adalah turun, berarti dia min setengah. Nah, jadi kita sudah tahu ini ya, bilangan kuantum, ya keempat bilangan kuantum pada oksigen. Yaitu N-nya 2, L-nya 1, M-nya min 1, dan S-nya min setengah. Lalu lanjut kita akan menuliskan konfigurasi elektron suatu atom. Yang akan kita tuliskan adalah konfigurasi elektron gas mulia atau golongan 8A. Nah, golongan 8A ini ada helium ya sampai dengan radon. Nah, kita ingat dulu ya asas Aufbau ini untuk mengisi dari orbital yang energinya terendah atau kulit dekat inti, kulit ke-1. Maka untuk helium yang punya nomor atom 2, kita tuliskan dari sini dulu berarti ya. 1s2. Ini 1s2. Karena hanya 2 elektron, ini sudah 2 elektron berarti cukup sekian konfigurasi elektronnya. Lalu bagaimana dengan neon yang punya elektron 10? Kita tuliskan dulu dari kulit rendah 1, kulit ke-1, 1s2. Masih kurang 8, berarti lanjut. Setelah 1s2 ketemu panah bawahnya 2s2. Baru 4, masih kurang 6. Setelah 2s2 ketemu 2p6. 2p6. Ya, sudah 10, berarti sampai sini konfigurasi elektronnya. Bagaimana dengan argon yang punya nomor atom 18? Kita mulai dari awal lagi, 1s2. Lalu 2s2, 2p6 baru 10. Setelah 2p6 ketemu 3s2. Baru 12 ya. Setelah 3s2, panah berikutnya 3p6. Nah, sudah ketemu 18. Ini adalah konfigurasi elektron untuk atom argon. Nah, bagaimana dengan Kr, Xe, dan Rn? Nah, sudah dibuatkan seperti ini. Ya. Lalu bagaimana dengan konfigurasi elektron yang bukan golongan gas mulia, misalnya Na?
natrium. Na itu punya nomor atom 11. Nah, maka kita bisa tulis konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, baru 10. Setelah 2p6 ketemu 3s2. Tapi kita tidak mungkin menuliskan 3s2 ya, karena ini jumlahnya 12 sedangkan Na hanya punya 11 elektron. Berarti kita tidak boleh menuliskan 2 pada 3s ini. Ya, kita tuliskan sisanya kurangnya berapa? 2 tambah 2 tambah 6 10, berarti kurang 1. Nah, di sini berarti ditulis 1. Nah, konfigurasi elektron ini untuk Na bisa juga disingkat dengan menuliskan atom gas mulia ya. Misalnya kalau ini 11 ya, berarti 11 itu di antara 10 dan 18. Berarti kita ambil yang di bawahnya angka 11, berarti angka 10. Berarti dituliskan Na. Na itu sampai 2p6, berarti setelah 2p6 3s2 gitu kan. Nah, berarti 3s. Na ini 10 supaya Na 11 kan berarti kurang 1, dituliskan begini. Nah, jadi konfigurasi Na itu boleh panjang seperti ini atau pendek disingkat ya dengan membubuhkan lambang untuk unsur Na gas mulia. Bagaimana dengan Cl yang punya nomor atom 17? Bisa 1s2, 2s2, 2p6, baru 10, 3s2, baru 12 ya. Setelah 3s2 ketemu 3p6, tapi tidak mungkin kita tuliskan 3p6 karena hanya 17 ya. 2 tambah 2 tambah 6 10 12 berarti kurang 5. Jadi 5 saja di sini. Nah, ini adalah konfigurasi atom klorin ya. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 atau boleh disingkat ya konfigurasinya dengan menuliskan atom gas mulia jadi Na 3s2, 3p5. Nah, ini adalah konfigurasi elektron suatu atom. Nah, bagaimana untuk konfigurasi elektron ion? Ion itu adalah atom yang melepas atau menangkap elektron. Ketika atom itu melepas elektron, maka dia menjadi ion positif. Sebaliknya, kalau atom itu menangkap elektron, berarti dia menjadi atom yang bermuatan negatif, gitu ya. Kita contohkan ya. Tadi sudah kita buat konfigurasi elektron untuk Na dan Cl. Lalu bagaimana konfigurasi ion Na plus ya, ion Na plus. Ion Na plus itu sebenarnya adalah atom Na dia melepaskan satu elektronnya yang menjadi Na plus. Kalau Na ini punya 11 elektron, dia melepaskan satu berarti tinggal 10 elektron. Jadi konfigurasinya sudah tidak sama dengan atom Na, tetapi berkurang satu elektron di sini. Nah, satu elektron ini lepas. Kalau satu ini lepas berarti dia sudah tidak punya lagi orbital 3s yang terisi elektron. Maka konfigurasi Na plusnya itu adalah 1s2, 2s2, 2p6 ya. Ini untuk konfigurasi elektron ion Na+. Nah, bagaimana untuk ion Cl-, ion negatif? Ion Cl-. Ion Cl- itu sebenarnya adalah atom Cl yang menangkap maaf ini atom Cl itu tidak pakai muatan ya. Atom Cl yang menangkap satu elektron ya, sehingga membentuk ion Cl-. Jadi kalau Cl itu punya elektron 17, dia menangkap satu elektron, maka ion Cl- itu menjadi punya 18 elektron. Lalu konfigurasinya sudah berubah ya, ini hanya 17, kalau 18 bagaimana? Oh, berarti yang P ini bertambah 1. Jadi Cl- itu konfigurasinya 1s2, 2s2 atau boleh disingkat ya 2p6, langsung Na juga boleh, ini disingkat Na atau dibuat panjang seperti ini juga boleh. Lalu 3s2 dan 3p6 karena 18 elektron. Nah, ini adalah konfigurasi elektron pada ion positif dan ion negatif. Nah,
Kita perhatikan dalam tabel sistem periodik unsur, kita tahu bahwa dari atas ke bawah ini adalah golongan, ya. Golongan, golongan, golongan. Kemudian dari kiri ke kanan itu adalah satu periode yang sama, ya, atom-atom seperiode. Nah, bagaimana kita menentukan kedudukan atom dalam tabel sistem periodik unsur, ya, golongan dan periodenya berdasarkan konfigurasi mekanika kuantum tadi. Untuk golongan A, golongan utama, itu 1 sampai 8A, cirinya dia punya orbital terluar S atau P. Contoh, untuk atom Na, Cl, dan Ca. Mari kita selidiki bersama. Untuk atom Na, ini terluarnya adalah S, ya, berarti jelas dia golongan A. Untuk Cl dia P, untuk CAS, berarti jelas ini adalah semua adalah golongan A. Namun secara lebih spesifiknya ini golongan berapa, gitu ya. Nah, untuk menentukan golongan kita lihat dulu. Lihat dulu kulit yang terakhir. Ini ada 1, 2, dan 3. Berarti kulit terakhir ini adalah kulit yang ketiga. Kulit yang terakhir ini adalah kulit ketiga. Nah, di dalam kulit yang terakhir ini ada 1 elektron, maka dia golongan 1A. Kemudian pada atom Cl, kulit terakhir ini adalah kulit ketiga juga. Nah, di kulit ketiga ini ada 2 dan 5 elektron. Kalau ditambahkan menjadi 7. Berarti ini adalah golongan 7. Kita tulis pakai angka Romawi. Kemudian di atom Ca, ini kulit terakhir adalah ada 3 dan 4, berarti 4. Ya. Kulit terakhir ini 4. Nah, di kulit terakhir ini terisi 2 elektron, berarti ini adalah golongan 2A. Nah, bagaimana dengan periodenya? Kita tinggal lihat kulit terakhirnya saja. Kulit terakhirnya 3, berarti ini artinya periode 3. Kulit terakhirnya ini 3, berarti periode 3. Dan ini kulit terakhirnya adalah 4, berarti periode 4. Nah, bagaimana letaknya dalam tabel sistem periodik unsur? Tadi yang pertama Na, itu adalah golongan 1 periode ketiga. Jadi di titik garis 1 dan 3 di sini. Kemudian Cl itu golongan 7A, periode 3 di titik garis ke sini. Kemudian ada Ca, itu golongan 2A, periode 4. Ya, kalau dihubungkan ketemu titik di sini. Nah, ini adalah letaknya untuk atom Na, Cl, dan Ca. Lalu bagaimana dengan golongan B? Menentukan periode dan golongan untuk unsur-unsur transisi. Nah, ini adalah golongan transisi dalam, ini yang akan kita pelajari, ya. Yang akan kita tentukan golongan berapa, periode berapa. Golongan 1 sampai 8B, ini cirinya orbital terluarnya adalah D. Nah, rumusnya adalah NSX N-1 DY, di mana jumlah elektron X plus Y itu menyatakan golongan, dan N pada NSX itu menyatakan periode, ya. Jadi N-nya ini adalah periodenya, dan X ditambah Y, ya, ini menyatakan golongannya. Nah, kita perhatikan di dalam sistem periodik unsur dari 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 1B, dan 2B, gitu ya. Kalau kita lihat tadi di, nah ini ya, ini ada golongan 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, gitu ya, 8 dari sini sampai sini, ya. Kemudian 1B dan 2B, ya. Oke. Nah, pada golongan 3, 4, dan 5B ini dirumuskan dengan NS2, N-1, D1 sampai dengan 3. Nah, ketika D-nya ini 1, berharga 1, berarti 2, X tambah Y-nya ini 3, berarti dia masuk golongan 3B.
ketika D-nya ini ada 2 elektron, berarti 2 tambah 2 menjadi 4, berarti golongan 4B. Tapi ketika elektron di orbital D ini ada 3, berarti 2 ditambah 3 itu 5. Berarti ini adalah menunjukkan bahwa atom ini golongan 5B. Nah, bagaimana dengan golongan 6B? Nah, golongan 6B itu mirip dengan golongan 7B, ya. Sama-sama D-nya 5. Kita perhatikan D-nya 5 sama, tetapi kita lihat NS-nya ini 1. 5 tambah 1, 6. Berarti periode golongan 6B. Kemudian kalau S-nya ini terisi 2 elektron, 2 tambah 5, berarti ini golongan 7B. Nah, untuk golongan 8B ini ada S-nya ini 2, kemudian D-nya ini 6 sampai 8 elektron. Ini semuanya golongan 8B. Kalau D-nya 6 di sini, 7 di sini, 8 di sini ya. Kemudian ada 1 dan 2B. Itu juga mirip gitu ya kalau kita perhatikan. Kalau 1 dan 2B ini D-nya semuanya terisi 10 elektron. Yang membedakan di sini S-nya ya. Kalau golongan 1 S-nya terisi 1, kalau S-nya terisi 2 berarti dia adalah golongan 2B. Contoh. Nah, sudah diketahui beberapa konfigurasi elektron, unsur-unsur ini golongan B ya. Dari SC sampai ke Zn ini ada semua golongan B. Dengan nomor atom 21 sampai 30. Mengapa ini saya pastikan bahwa ini adalah golongan B? Karena kita lihat di sini ya, bahwa orbital terakhir yang diisi elektron ini adalah orbital D. Ya, jadi ini semua adalah unsur golongan B. Lalu golongan berapa dan periode berapa kita lihat. Kita lihat dulu ya, ingat dulu NSX N-1 DY. Dimana kalau mencari periode berarti perhatikan N-nya itu sebagai periode. Nah, kita perhatikan N-nya dulu di sini. 4, 4, 4, semuanya sampai bawah 4. Berarti semua unsur ini dari SC sampai dengan Zn ini adalah unsur-unsur periode 4. Lalu kita perhatikan X plus Y-nya, gitu ya. X plus Y-nya ini sebagai golongan. Kita perhatikan 2 ditambah 1, 3. Berarti ini adalah golongan 3B. Ini 2 tambah 2, 4, berarti golongan 4B. 2 tambah 3, 5, berarti golongan 5B. 1 tambah 5, 6, berarti golongan 6B. 2 tambah 5, 7, berarti golongan 7B. Semuanya 2. 6, 7, 8, berarti ini adalah cirinya golongan 8B. Kemudian semuanya D10, tetapi ini S-nya 1, berarti golongan 1B. Kalau S-nya 2, berarti golongan 2B. Ya, kita sudah bisa mengidentifikasi periode dan golongan ya. Jadi dalam tabel sistem periode unsur kita tinggal letakkan. Nah, SC ini golongan 3B periode 4, semuanya periode 4 berarti di sini ya. Berarti SC di sini golongan 4, kemudian TI, P, nah CR, MN, FE, CO, NI, CU dan Zn. Nah, kalau begitu kita sudah bisa menuliskan konfigurasi elektron menurut teori mekanika kuantum dan juga menentukan letak letak atom-atom atau unsur-unsur dalam golongan, baik itu golongan utama dan transisi ya. Jadi kita sudah selesai membahas materi tentang konfigurasi elektron menurut mekanika kuantum. Baik, ini yang bisa saya sampaikan, kiranya bermanfaat bagi kita semua. See you dan God bless you.